Shalom jemaat Tuhan, bersama lagi dengan saya Mahardika dalam Info Sepekan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Mari mengadakan misbah keluarga kembali. Misbah keluarga bisa diadakan bersama dengan keluarga sendiri atau bergabung dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto, Ayo MK. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 11 sampai 12 siang di gereja. Shalom pemuda remaja, kita akan berfellowship kembali pada hari Rabu 25 Juni jam 6 sore di gereja. Jadi jangan lupa datang dan ajak teman-teman yang lainnya. Ibadah wanita diadakan pada hari Jumat 27 Juni jam 5 sore di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diharapkan bisa mengikuti doa persiapan ibadah raya. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu 29 Juni jam 8 pagi di gereja, disertai dengan ibadah anak pukul 8:30 di lantai 2 gereja. Fellowship pelayan Tuhan diadakan pada hari Minggu 29 Juni jam 5 sore di gereja. Fellowship ini diwajibkan untuk seluruh pelayan Tuhan yang tergabung dalam tim Praise and Worship dan tim ibadah raya. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Diimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ruti Windaryanti pada tanggal 17 Juni. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info pekan ini, tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom, boleh angkat tangannya. Shalom. Ada sukacita hari ini? Pagi hari ini di rumah Tuhan bersukacita? Yang bersukacita, mari saya undang untuk bangkit berdiri pagi hari ini. Boleh lihat senyumnya, kiri kanannya ditengok. Berikan senyum yang terbaik buat kiri kanannya. Kasihkan tos. Kiri kanannya katakan, selamat beribadah, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Memberi yang terbaik, hati yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari sebelum kita lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau bersama-sama membaca ayat firman Tuhan. Pagi hari ini ayat mas kita diambil dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15b. Mari kita bersama-sama membaca kata-katanya saja ya. 1, 2, 3.
Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kasihkan tos kiri kanannya, katakan, mari kita beribadah di hadapan Tuhan, mari kita beribadah. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberi hati kami memberi hidup kami memberi penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Mari pagi hari ini Tuhan, kami rindukan kami mengalami perjumpaan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Kami mau berikan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Yesus. Bertahtalah atas setiap pujian kami Tuhan. Kami memberi dengan sukacita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari dengan segenap hati di hadapan Tuhan, kami datang Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allah. Mari dengan penuh kerinduanmu di hadapan Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya penghormatannya terbaik hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Yang ku sanjung, ini hati kami di hadapan Tuhan, memberi yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus,
kita di hadapan Tuhan. Akui Dia Allah kita, Dia Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat. Mari dengan lembut lembut di hadapan Tuhan nyatakan. Yesus, Kau Allahku. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Kami membawa setiap sembah kami di hadapan Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat. Mari dengan sungguh nyatakan, Yesus Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku.
sukacita. Haleluya. Urapanku, lawatanku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Kami rindu lebih lagi di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya rindu setiap jemaat boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanku, lawatan dan jamahanmu Tuhan. Amin. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari berikan penghormatan sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap bersukacita bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah yang ajaib. Haleluya. Yes. Mari kita mau pandang dulu kanan kirinya, mungkin tadi belum ketemu yang baru datang. Selamat datang di ibadah gereja GBG Ebenezer Siranda. Silakan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, kita mau besarkan nama Tuhan sebab hanya Dia yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Katakan besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya.
Puji nama Tuhan. Api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini, amin. Boleh sekarang senggol pundak temannya yang kanan kirinya ya. Katakan api kemuliaan Tuhan dicurahkan bagimu. Senggol yang banter biar gak ngantuk ya. Api kemuliaan Tuhan tercurah bagimu. Luar biasa, haleluya. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memberikan kemuliaan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk sama-sama katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Gereja Tuhan bersatu. Amin. Mengangkat tinggi padinya bersiap maju jangan Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam mari bersama-sama di hadapan Tuhan katakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga memenuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Api kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya tercurah dari surga. Ingatkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Mari boleh bersama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umat. Gereja Tuhan bersatu. Kini menangkan tinggi pandinya bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga memenuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Bapak Ibu, boleh tangannya dua-dua diangkat ke atas. Nanti ketika nyanyi api kemuliaannya kita curahkan berkat bagi saudara-saudara kita kiri kanan. Amin. Kata-kata sama-sama. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Kami memberkati setiap kami Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Beritakan pada dunia bahwa lebih lagi di hadapan Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga memenuhi kami setiap kami Tuhan Yesus. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga.
Mari adik-adik sekolah minggu boleh maju ke depan, kita mau bersama-sama berdoa. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi burung pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita mau bersama-sama memberkati anak-anak sekolah minggu. Kak Rosa berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini dan pagi ini kami menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bila sebenarnya mereka akan belajar firman-Mu, biar Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Kau berkati hati dan telinga mereka agar mereka mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati guru-guru yang akan mengajar mereka. Engkau beri hikmat, kesabaran Tuhan. Biar apa yang kami tanam pada anak-anak ini dapat bertumbuh dalam hatinya hingga mereka dewasa. Engkau jagai mereka dari masa kecil hingga mereka dewasa nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat bersekolah minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari sidang jemaat kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk bersyafaat. Petugas syafaat boleh mempersiapkan diri. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan syukur dan terima kasih kepadamu. Sepanjang pekan ini kami boleh menikmati penyertaan, pemeliharaan serta perlindungan-Mu. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami datang kepadamu pada kesempatan pagi hari ini, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan kota kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, bangsa kami, kota kami sampai hari ini ada di hati-Mu. Sekalipun banyak prediksi ke depan akan terjadi hal-hal yang tidak baik, namun kami tetap percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dapat mengubah dari hal yang buruk menjadi baik. Bersyukur kepadamu, kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami percaya bangsa kami, gereja kami, bahkan kota kami, hari-hari ini akan terjadi kebangkitan rohani. Kami pegang firman-Mu, Tuhan,
akan ada mujizat-mujizat terjadi. Pemulihan-pemulihan terjadi. Bahkan pemulihan ekonomi kami percaya itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Pemulihan keluarga, pemulihan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak akan terjadi pemulihan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami tahu Tuhan, sampai hari ini Engkau masih ada bersama dengan kami. Bahkan pagi hari ini kami bersyukur boleh memuji menyembah Engkau. Biar apa yang sudah kami lakukan pagi hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk gereja kami, di mana Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari gembala sidang dan seluruh staf penggembalaan. Berkati kesehatan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati dengan berkat yang sama. Bahkan kami tolak segala roh kemiskinan dari gereja ini di dalam nama Yesus. Biar jemaat boleh hari ini boleh mengalami sungguh-sungguh kelimpahan daripada Engkau. Terima kasih, yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, bahkan pada kesempatan ini kembali kami berdoa apa yang sedang terjadi saat ini di Timur Tengah. Kami tahu semua ini ada di dalam rencana-Mu. Biarlah semua yang terjadi ini akan membawa Tuhan rakyat Israel, bahkan rakyat Iran dan sekitarnya boleh kembali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga percaya akan terjadi kebangkitan rohani di sana, sehingga mereka Mesias yang mereka nanti-nantikan sungguh-sungguh akan dinyatakan dalam kehidupan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias satu-satunya. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami tetap berdoa untuk perdamaian dunia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau akan memulihkan umat-Mu Israel. Oleh sebab itu kami berdoa shalom bagi Israel, shalom bagi Yerusalem, shalom juga bagi Iran, bahkan bangsa sekitarnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya doa-doa yang kami naikkan tidak sia-sia, karena kami percaya saat ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mendengar setiap seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih. Saudara masih ingat ayat yang kita baca sebelum mulai ibadah? Boleh ditampilkan lagi nih Kak? Dikatakan Yosua 24, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah mengalaminya dulu. Sebelum menikah saya dan abang saya berjuang buat keluarga saya sampai semuanya kami mengalami lahir baru, hidup yang baru di dalam Tuhan. Saat ini saudara yang masih bergumul tentang seisi rumah saudara, percayalah Tuhan tidak pernah tinggal diam. Katakan di dalam imanmu bahwa aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Lebih lagi katakan aku dan seisi rumahku kami melayani Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami, ini kerinduan kami Bapa. Kami percaya ketika kami meletakkannya di dalam tangan Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan Yesus. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, keluarga kami melayani Engkau Yesus. Terima kasih.
bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Kau melihat kerinduan setiap hati Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Bersama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari jemaat Tuhan, katakan bersama keluargaku melayani Tuhan. Tuhan melihat kerinduan setiap hati di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami Yesus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan segalanya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam keadaan apapun, Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu, dan Engkau
yang dapat berbuat banyak hal, lebih dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terima kasih, pujian naik di hadapan-Mu, Engkau bertata di atas pujian kami, dan kami siap mendengar firman-Mu. Urapi, berkati setiap kami, supaya kami boleh mengalami kemenangan, pertolongan Tuhan yang dinyatakan pada waktu yang tepat. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, bersukacita pagi hari ini, haleluya. Puji Tuhan, di bulan-bulan ini saya menjumpai, mungkin Bapak Ibu saudara juga banyak datang di pesta pernikahan begitu ya, termasuk hari ini. Istri saya mewakili saya dalam bahasa istilah Jawanya besan tetangga di luar daerah ya. Ya. Ada banyak acara pernikahan di bulan-bulan ini, mungkin dalam minggu ini juga masih ada ya. Siapkan baik-baik. Ya, itu sebabnya kita berpikir ternyata pernikahan itu sesuatu yang bagaimana Bapak Ibu saudara yang sudah mengalaminya. Kesan pernikahan itu bagaimana? Shalom, gimana kesannya? Karena banyak orang berpikir menikah itu enak begitu ya. Tapi buat saya menikah itu memang enak tenan ya. Awalnya. Tapi begini, Tuhan sangat memperhatikan keluarga. Coba perhatikan baik-baik. Ketika Yesus berada di dunia, dia melakukan mujizat. Mujizat yang pertama itu apa? Itu air menjadi anggur itu karena apa? Di mana acaranya itu? Di Kana, dalam pernikahan. Kenapa Tuhan membuat mujizat pertama di pernikahan? Karena itu awal dari masalah, maka perlunya pertolongan Tuhan, amin. Ya. Jadi ketika kita berumah tangga atau menikah, siap mengawali dengan permasalahan yang baru ya. Dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Maka mujizat pertama terjadi. Ya. Kalau kita yang sudah menjalannya berkata menikah itu enak, sampai sekarang masih merasakan keenakan itu atau sudah berlalu? Masih? Oh luar biasa. Itu karena campur tangan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kita. Amin. Mujizatnya masih berlaku. Kalau mujizat Tuhan tidak terjadi, kehadiran Tuhan tidak nyata di tengah-tengah keluarga kita, maka yang enak jadi tidak enak. Itu sebabnya satu hal yang perlu kita tahu dan pahami bahwa keluarga harus hendaknya hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau kita mau mengalami kerajaan surga hadir di tengah-tengah kita, lihatlah keluarga kita, begitu ya. Tapi ada orang berkata, wah, di keluargaku seperti, tapi itu di luaran sana. Di dalam keluarga kita ada Roh Allah yang memimpin kita, amin. Sehingga keluarga kita disebut keluarga yang berbahagia. Ketika Nuh dan seisi rumah tangganya, keluarganya, ada istri, ada anak, ada menantunya, keluar dari bahtera, apa yang mereka lakukan? Mereka mendirikan mezbah. Kalau kita mau mengalami keluarga yang berbahagia, langkah pertama bukan siapkan rumah, siapkan perabot rumah tangga,
dan hal-hal yang kelihatan, tetapi apa? Bangunlah mezbah. Kalau kita bicara soal mezbah dalam perjanjian lama, di mezbah itu ada apa? Kalau kita membaca mezbah, pengertiannya ada apa? Ada Tuhan di situ, ada hadirat Tuhan di situ. Amin. Jadi kehidupan keluarga kita, kalau mau berbahagia, kalau mau menikmati sukacita, yang menentukan itu adanya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Dan yang kedua, kalau kita berpikir mezbah itu ada apa? Di mezbah itu ada apa? Korban. Maka kalau kita melihat Nabi Elia ketika mempersembahkan korban di mezbah, ya, hanya korban. Maka apa yang terjadi? Api turun dari langit, api Tuhan. Jadi kalau kita mendirikan mezbah, supaya api Tuhan itu turun atas kita, ada korban. Korban itu apa? Memberi. Begitu. Lah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya ini ya, termasuk kepada saya, kita ini banyak memberi atau banyak menerima? Shalom. Loh ini kan kita mau membangun mezbah. Di mezbah itu kan korban. Banyak berkorban atau mengorbankan orang. Kita mau mengerti bahwa sebenarnya memberi itu wujud dari bahwa hidup kita menjadi mezbahnya Tuhan. Loh, saya sudah banyak memberi untuk Tuhan. Memberi itu bukan sebatas dalam sebuah seremonial. Apa yang kita lakukan untuk sesama kita, bahkan orang yang paling hina sekalipun, kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita sebagai mezbah, itu salah satu tandanya memberi. Bersama katakan dengan saya 1, 2, 3, memberi. Sudah? Kok rasanya itu berat ya kalau soal memberi. Karena memberi bukan sebatas di dalam gedung gereja, tapi dimanapun kita berada, kita punya sikap sebagai mezbah, yaitu memberi. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Itulah mezbah. Haleluya. Jadi di mezbah itu ada hadirat Tuhan, ada korban, dan yang ketiga ada ucapan syukur. Nah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara lebih sering bersyukur atau sering mengeluh? Enggak ada, mezbah itu isinya keluhan. Pujian pasti, pujian kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Allah. Enggak ada di mezbah tuh. Allah gitu enggak ada. Allah. Kayaknya kok nyebut Allah tapi ternyata Allah. Ya. Jadi kita perlu mengerti bahwa kita perlu membangun mezbah di keluarga kita masing-masing. Amin. Karena di mezbah itu ada pujian, ada penyembahan, ada doa. Sampai menyatakan kehadiran Tuhan itu sungguh terbukti. Ketika kita membangun mezbah, itu sebenarnya kita sedang membuktikan kehadiran Tuhan itu nyata. Karena seringkali, contoh sederhana, untuk kita bisa membuktikan bahwa diri kita kenyang itu kita harus ngapain? Makan. Kalau kita mau bukti kehadiran Tuhan nyata di keluarga kita, apa yang kita kerjakan? Perlunya pujian, doa, dan penyembahan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Masih memuji, masih menyembah Tuhan, masih berdoa, masih mendengar firman. Kapan terakhir kita mendengar firman Bapak Ibu Saudara?
Luar biasa. Hari ini kita mendengar firman. Iya. Minggu lalu juga. Puji Tuhan. Itu sebabnya keluarga perlu dipimpin Roh Kudus. Ya, kita lanjutkan. Oh ya, pikirkanlah perkara yang di atas muncul. Kita baca bersama. Efesus pasal yang kelima, saya bacakan, Bapak Ibu Saudara mendengar dengan seksama. Efesus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 21. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu apa? Penuh dengan roh. Hendaklah, ada istilah lain yang lebih jelas. Tetapi haruslah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain apa? Dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Ada berapa banyak kita terus menaikkan nyanyian rohani? Ya kadang-kadang rohana. Bernyanyi dan bersoraklah bagi siapa? Bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang yang di dalam keluarganya mengalami hidup penuh dengan Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, ada ciri-cirinya. Yang pertama, mengerti kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara bersama keluarga masing-masing sudah mengerti kehendak Tuhan? Amin. Ya. Kita ini kalau mengerti orang, caranya bagaimana untuk bisa memahami orang lain? Ya sering ketemu, bergaul, komunikasi, berbicara, omong-omong begitu. Enggak usah jauh-jauh. Bapak-bapak kalau cara bagaimana bisa mengerti istrinya, apa yang harus dilakukan? Untuk bisa memahami istrinya. Mungkin ada di sini bapak-bapak? Jarang ya? Iya. Berkomunikasi, sering ketemu, tiap hari ketemu ya. Karena ada seorang pria yang mencoba untuk bisa memahami istrinya, dia beli sebuah buku. Ternyata tebel bukunya. Cara memahami wanita, tebel sekali. Jilid 1 itu baru. Segini. Dia baca gitu, supaya dia bisa mengasihi istrinya. Dia mencoba untuk bisa memahami istrinya dengan membaca buku gitu. Habis dibaca dengan buku setebal itu, pesan terakhir dari buku itu, bukan terakhir, kan ada bersambung jilid 2 begitu kan, tapi pesannya, buku ini tidak terlalu menolong untuk memahami istri Anda. Lah ngapain baca buku setebal itu? Ya. Ini ilustrasi ya. Beda dengan fakta ya. Kalau faktanya bukan, para suami tidak pernah baca buku itu. Ya. Karena baca nggak baca sama saja. Iya. Tapi kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, tidak ada cara lain selain kita hidup penuh dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan kita hikmat, kemampuan untuk kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Karena beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa sukses dari apa yang dinyatakan Tuhan kepada kita, apa sukses yang sebenarnya yang kita pelajari dari Tuhan Yesus. Dia mengerti kehendak Tuhan, dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu sebuah kesuksesan.
Untuk itu kita perlu mengerti kehendak Tuhan supaya keluarga kita sebagai keluarga yang berhasil, yang berbahagia, yang menikmati kerajaan surga di bumi ini. Ketika kita bisa mengerti, memahami kehendak Tuhan, bahkan kita hidup di dalam kehendak Tuhan tersebut. Amin Bapak Ibu. Sebab itu yang perlu kita kejar hari-hari ini mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita datang kepada Tuhan, sering bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, membangun mezbah di dalam keluarga kita, supaya kita makin mengenal Tuhan, memahami Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan kita hidup di dalam kehendaknya. Tidak ada cara lain selain kita bersekutu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan pada akhirnya suami istri juga yang sudah berkeluarga, bahkan sebagai anak, sebagai orang tua, ketika makin sering bertemu, kita saling memahami, betul? Coba lihat, di antara ribuan atau enggak usah berlebihan, ratusan wanita, saya bisa tahu itu langkah kaki istri saya. Bisa, loh, kan kami tinggal di lantai 2, ketika melangkah di tangga begitu saya tahu itu langkah kaki siapa. Tapi selain itu saya tidak tahu, bentuk langkah kaki yang lain saya tidak tahu karena banyak langkah kaki kaum wanita yang akan menjemur pakaian lewat situ. Karena saya sering bertemu, berkomunikasi, saya sampai mengerti langkah kaki istri saya. Dan saya hafal bagaimana juga kelakuan istri saya ya. Tidak datang pada pagi hari ini. Karena mengenal. Begitu. Tengok bapak-bapak yang datang bawa istri, tengok istrinya. Gimana kelakuannya? Atau dibalik ya. Loh, kita bisa tersenyum kenapa? Karena kita tahu. Ya. Kok senyum-senyum bahagia ya Bapak Ibu kalau dibongkar ya apa adanya. Kita bisa menerima, suami istri bisa menerima dan mengerti apa yang dia suka dan tidak suka. Bagaimana kita juga bisa mengerti kehendak Tuhan. Setelah mengerti, memahami, kita hidup di dalam kehendak Tuhan, dijamin kita menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Kenapa? Tapi begini, seringkali ukuran kebahagiaan itu kalau ada uang, kalau ada ini, itu, semua beres, bahagia. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu bukan dari hal-hal yang kelihatan, tapi karena kehadiran Tuhan, situasi yang berubah, keadaan yang seringkali mungkin banyak masalah, tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa tetap tertawa. Amin Bapak Ibu. Dan itu kekuatan supranatural yang tidak bisa dicari di tempat lain selain mencari Tuhan dan mengalami kehidupan bersama Tuhan untuk kita berjalan dalam kehendak-Nya. Itu rahasia kebahagiaan keluarga kita. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara menilai aura saya di sini kelihatan bahagia atau gimana? Biasa. Itu tergantung persekutuan saya dengan Tuhan, bukan tergantung istri saya. Begitu loh. Jadi begitu. Jadi kalau kita tergantung istri, tergantung suami, tergantung keadaan, kebahagiaan kita akan terbatas, akan cepat berubah dan cepat hilang. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan untuk kita memahami dan mengerti kehendak-Nya, apapun yang terjadi kita tetap bersuka cita. Amin. Sekalipun bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, ya, bersama dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika Roh-Nya memenuhi hidup kita, kita tetap bersuka cita. Amin. Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa sebelah kita itu tertawa dan tidak ada masalah. Belum tentu banyak masalahnya. Makin banyak masalah, makin banyak mujizat. Amin. Mau mengalami mujizat? Mengalami mujizat yang besar? Perbesar masalah kita. Maka Tuhan ya. Mujizat itu akan besar dinyatakan sesuai dengan ukuran masalahnya kan? Betul enggak? Kalau Bapak Ibu Saudara pinjam 100, ya, dikembalikan berapa? Ya paling minimal 100. Ya.
sesuai dengan pinjamannya. Kalau kita mengalami masalah bobotnya 1.000, pertolongan Tuhan dinyatakan 1.001 kan? Luar biasa. Itu sebabnya kita mau belajar hari-hari ini bagaimana berjalan, berkeluarga, hidup, mengerti kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan sudah tertulis dalam firman Tuhan. Jadi ada panduannya. Jangan berpegang pada hal-hal yang lain di luar firman Tuhan. Itu membuat kita tidak bahagia. Ya, berbahagialah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, next, memuliakan Tuhan. Jadi keluarga yang dipimpin Roh Kudus akan memprioritaskan nama Tuhan, dimuliakan melalui hidup mereka. Tadi dikatakan, mari kita berkata-kata dengan dalam mazmur, apalagi pujian, nyanyian rohani. Ya. Jadi dalam berkeluarga, berkata-kata pun bermazmur. Ini satu pengertian yang bermazmur tidak hanya bagi Tuhan loh ya, tapi dari mulut kita itu keluar kebenaran, keluar perkataan firman yang membangun, yang memotivasi, bukan perkataan ancaman, bukan pernyataan makian, tetapi di dalam keluarga kita perkataan mazmur, ya, nyanyian. Jadi nyanyian kita itu tidak di gereja ini ya, di gedung gereja kita bernyanyi, bersukacita, bersorak-sorai, mengagungkan Tuhan. Bagaimana di rumah kita? Apakah sama? Dan perkataan kita itulah nyanyian kita setiap hari. Jadi kita mengukur orang suaranya bagus, nyanyiannya rohani itu bukan hanya sebatas di bangunan gereja ini, tapi setiap hari. Lihat perkataannya, perhatikan. Apakah ada mazmur, ada nyanyian rohani, ada puji-pujian kepada Tuhan? Iya. Itu nyanyian kita setiap hari. Apalagi kalau mengajar anak belajar gitu ya, orang tua keluar nyanyian enggak? Berarti ya, kalau mengingatkan anak gitu ada nyanyian enggak? Ada mazmur enggak? Jangan begitu anakku. Ukuran kita menaikkan pujian kepada Tuhan, nyanyian rohani itu tidak sebatas waktu tertentu, tapi setiap hari. Apa yang keluar dari mulut kita. Memuliakan Tuhan tidak. Jadi memuliakan Tuhan itu menggunakan pikiran, ucapan dan seluruh tingkah laku kelakuan kita untuk kesenangan Tuhan. Itu memuliakan Tuhan di keluarga kita. Ada banyak kita seringkali lupa bahwa memuliakan Tuhan itu ketika kita ibadah, ketika kita bersekutu. Tapi sebenarnya memuliakan Tuhan itu setiap waktu, dimanapun berada. Bapa dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Saya seringkali cerita ya, ada seorang bapak di stasiun yang menolong seorang anak yang jualan jeruk, buah jeruk. Lalu jeruk itu tumpah, bapak itu menolong dengan cara memungut jeruk, lalu dikembalikan ke anak itu. Anak itu kan bertanya kan, nama bapak Yesus ya? Kan begitu anaknya. Karena dia dengar Yesus itu baik. Apakah orang lain juga mendengar dan bisa berkata, engkau baik seperti Yesus? Itu memuliakan Tuhan namanya ya. Lalu anak itu bertanya, Bapak Yesus ya? Lalu dia menjawab, bukan, saya Bambang. Haleluya. Tapi Bambang yang di dalam Yesus itu memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Bukan hanya sebatas Bambang yang dipendem, ya. Itu Pak Bambang. Ya. Ini sharing aja ya Bapak Ibu. Setiap hari kita
masih tetap memuliakan Tuhan secara konsisten enggak? Atau kadang memuliakan Tuhan, kadang memalukan Tuhan dengan omongan kita, dengan tindakan kita. Sebab orang yang dipimpin Roh Kudus, hidupnya akan berjalan dalam kehidupan yang berkenan, yang melangkah seturut dengan firman Tuhan. Pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Dimanapun, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, ketika Tuhan dimuliakan, maka orang tidak hanya melihat siapa kita, tetapi orang melihat Yesus di dalam kita. Amin. Haleluya. Itu yang tidak mudah, yang harus kita putuskan, yang harus kita lakukan. Haruslah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang memampukan kita. Karena kalau dengan usaha kita terbatas. Benar enggak? Kita ini seringkali begini loh ya. Kalau di luar kita bisa pencitraan. Wah, ramah. Semua disapa, enggak kenal disapa orang lewat. Saya ini juga kelebihannya begitu. Jadi bukan menyapa itu sebenarnya. Agak ngerjain orang. Saya itu seorang bapak itu kan bapak-bapak tidak tahan untuk ke belakang. Lalu dia menemukan motornya di pinggir jalan, terus ada pohon, dia buang air kecil di situ. Saya sapa. Monggo Pak, dia bingung. Oh iya. Iya. Ada enggak? Ya. Itu sebenarnya bukan ramah sih sebenarnya. Kerjain. Tapi bisa saja kita di luar baik, ramah, dan menolong orang. Bagaimana di keluarga kita? Masih sama dengan ketika kita dilihat orang banyak dan tidak terlihat orang banyak di keluarga kita? Masih bisa kita memperlakukan istri, suami, anak-anak, orang tua dengan baik seperti ketika kita tampil di luar di pekerjaan kita? Apakah kita disebut pribadi yang, ini maaf agak kasar, bermuka dua? Iya. Artinya hal yang berbeda ketika kita di luar dan ketika di dalam. Di dalam Yesus, orang yang penuh dengan Roh Kudus, apa yang dilakukan sama, itu integritas. Tetap memuliakan Tuhan, tetap mengasihi. Terlebih kasih yang pertama yang harus dialami adalah di keluarga kita. Amin. Haleluya. Next. Next, ya. Yeah. Ini mengucap syukur. Kalau kita bicara soal mengucap syukur, keluarga menjadi tempat latihan atau dikatakan berlatih yang pertama bagi setiap orang yang ada di dalamnya untuk mengucap syukur. Pertanyaannya, ketika kita ingat anak kita, orang tua kita, suami, istri, ungkapan apa yang pertama, kesan pertama? Terima kasih Tuhan, amin, amin. Bersyukur, itu ucapan syukur itu begitu. Bukan soal keadaan suaminya, istrinya, anaknya, uangnya dan sebagainya. Tapi segala keadaan, situasi apapun, tetap bersyukur. Ketika punya uang banyak, bersyukur. Ketika uangnya tidak banyak, loh, tetap bersyukur? Ya, gimana ya? Karena ucapan syukur itu bukan soal situasi dan kondisi, tapi soal ada Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Itu ucapan syukur kita. Masih bersyukur sampai hari ini? Karena mezbah itu isinya ucapan syukur, persembahan syukur. Bagaimana mempersembahkan syukur? Kalau ngucap syukur aja gak bisa, begitu kan? Kan tinggal ngucap kan? Tapi itu tergantung dari hati kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, maka dari mulut kita akan berkata, terima kasih Tuhan untuk suami saya yang modelnya seperti ini. Ini di dunia sudah tidak ada lagi ini. Ini edisi terakhir.
edisi terbatas. Sekalipun dia aneh tapi hidup, saya bersyukur. Gitu, caranya begitu ya. Coba tengok, coba ikuti kata-kata saya. Tengok suami. Gak berani. Sebenarnya mengucap syukur itu bukan soal keadaan enak atau keadaan tidak enak, tapi berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang kita alami. Walaupun gak enak ya. Sebab apa? Ucapan syukur itu mendatangkan mujizat. Perhatikan ketika seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus langsung mengadakan mujizat? Tidak. Dia menengadah ke langit, membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan berkata apa? Aku mengucap syukur. Berapapun keuangan, harta, atau keluarga yang Bapak Ibu Saudara miliki, bawa kepada Tuhan dan berkata apa? Aku bersyukur. Bisa? Bawa suami kita, istri, anak-anak di hadapan Tuhan dan berkata, aku bersyukur untuk keluargaku. Bisa gak? Ini sesuatu yang sederhana tapi berat loh Bapak Ibu. Coba ingat wajah keluarga kita masing-masing dan berkata, aku bersyukur Tuhan untuk keluargaku. Bisa? Lakukan setiap hari, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Apapun keadaan anak kita, suami, istri, bawa kepada Tuhan dan berkata, aku bersyukur untuk keluargaku. Amin. Ya tengok istrinya, suaminya, anaknya, coba katakan kepada Tuhan aja. Ya, kalau kepada dia nanti helmnya besar. Iya. Bersyukur untuk semuanya. Dan itu akan membuat mujizat dinyatakan pada waktunya. Itu sebabnya kunci mujizat itu sederhana. Mengucap syukur dengan apa yang ada. Amin. Bukan mengucap syukur apa yang tidak ada. Itu punya orang. Pernah gak ngalami nemu uang di jalan? Itu punya orang. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa. Yang kehilangan nangis. Tuhan bawa uang ini untuk saya. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan begitu. Ada ketika Petrus bersama Yesus masuk ke Bait Allah kan harus persembahan dan membayar pajak juga. Nemu uang di mana? Di ikan kan? Mujizat itu nyata. Di ikan, bukan di jalan. Tapi pernah ngalami nemu uang, tapi paling enggak banyak, paling 500 paling. Saya, ini pengalaman sedikit sharing. Ketika mengantar almarhum Wahyudi di rumah sakit Semarang begitu. Saya duduk di kursi, maksudnya saya senang enggak antrian itu enggak banyak orang gitu, saya cari tempat yang longgar duduk. Nengok itu ada ratusan ribu segebok di amplop coklat. Saya kan nengok, loh kok amplopnya kan terbuka, loh kok merah. Saya tidak mengucap syukur. Ono wong ora. Gak begitu. Saya langsung lihat tebel, mungkin itu bukan ratusan ribu kayaknya, ya di atas 1 ya. Saya bawa, saya datang ke Om Wahyudi, Om ada uang. Om Wahyudi juga, puji Tuhan, enggak begitu. Karena dia tahu itu bukan dari itu, itu punya orang yang ketinggalan. Datang ke mana? Itu lobi. Diserahkan. Nanti kalau ada orang yang nyari, ini uang yang kami temukan. Itu dan saya rasa itu uang orang yang sakit. Jangan disyukuri. Tuhan luar biasa Tuhan memakai orang yang bukan, kembalikan ya itu. Itu sikap hati ya. Dan itu di dunia itu jarang didapati seperti
Ya bukan membanding-bandingkan. Seperti Om Wahyudi model gitu jarang. Membandingkan. Oh iya, satu ya betul, nggak ada yang lain. Edisi terbatas tadi ya. Karena kita tahu mengucap syukur itu adalah berterima kasih untuk bagian yang Tuhan berikan kepada kita, keluarga kita. Bukan bagian orang yang Tuhan pindahkan kepada kita, bukan. Terus saya belajar bersyukur dengan apa yang menjadi bagian kita. Itu berkat Tuhan, amin. Sudah, masih satu, rendah hati. Orang berpikir rendah hati itu kalau sebatas lewat di depan orang, permisi, saya lewat. Oh betapa rendahnya hatimu. Ya bukan. Rendah hati itu sikap hati yang tidak egois, mudah mengampuni, mudah memaafkan, bisa maklum terhadap orang. Bagaimana dengan kita? Kerendahan hati kita teruji gak dengan kita bisa mengasihi tanpa syarat? Kalau kita berpikir menghitung kesalahan orang di sekitar kita itu salah terus Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita punya sikap hati yang rendah, itu kita bisa menerima, mengasihi, bahkan mengampuni. Sama seperti Yesus. Loh Yesus itu alasannya apa bisa mengasihi dan mengampuni kita? Apakah kita hebat? Wah luar biasa anakku ini sangat suci, kudus, dan mulia di hadapanku. Bukan, karena kita orang berdosa. Ya. Amin Bapak Ibu. Kerendahan hati itu sikap mau minta maaf lebih dulu. Bagaimana? Di rumah masih ada permintaan maaf gak Bapak Ibu? Ini sharing aja. Masih ada kata maaf? Atau nehi, tiada maaf bagimu. Di saudara sepupu kita itu saya pernah mendengar bahwa ketika mereka memberi berkorban, korban hewan itu, katanya betul enggak? Hewan yang dikorbankan itu berjenis kelamin jantan, selalu jantan, betul enggak? Kalau enggak salah harus jantan katanya. Kenapa? Alasannya saya dengar dari mereka loh ya, bukan saya menyimpulkan. Gini Pak, kalau betina, ini hewan yang dikorbankan, jangankan dikorbankan, disalahkan aja gak mau. Oh begitu alasannya ya. Hewan korban. Kalau orang minta maaf, ya. Salah ngaku, salah. Jadi dalam hidup berkeluarga itu bukan soal benar atau salah, tapi respon, mau memberi maaf, mau mengampuni, mau mengasihi, amin. Tidak terjadi perang dingin. Saya tanya, siapa itu? Anak kecil, apa tuh perang dingin itu? Katanya perang antar penjual es. Perang dingin itu tidak mau minta maaf dan tidak mau ngomong. Itu perang dingin. 1 jam, 1 hari, 1 bulan. Ya pernah gak? Bapak Ibu Saudara pernah gak? Gak bicara begitu. Menahan bicara karena tidak mengakui kesalahannya dan tidak mau minta maaf. Kerendahan hati itu yang membuat kita bisa mengakui kesalahan dan minta maaf. Amin. Berapa kali kita memberi pengampunan? Pertanyaan, berapa kali Bapak Ibu Saudara? Memaafkan, mengampuni berapa kali? Minum obat itu kan sehari biasanya 3 kali. Pagi salah, saya maafkan. Siang salah, sore salah, minum obatnya sudah selesai. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, berapa kali mengampuni, memaafkan? 70 kali? Berapa? 490. Itu sebenarnya bukan jumlahnya, tapi tidak
terbatas, tidak ada hitungan untuk mengampuni. Bayangkan kalau Tuhan menghitung kesalahan kita. Itu bukan Tuhan membuang dosaku ke laut, tapi Tuhan membuang kita ke laut. Kalau Tuhan mau menghitung dosa kita itu loh ya. Tapi kita ini seringkali masih hitung-hitungan dengan keluarga kita. Kok bola bali salah, iso dikandani ra. Nek ra iso dikandani ya, tak kandani. Geli saya. Saya geli karena sering pernah mendengar itu. Kerendahan hati itu adalah sikap yang mau mengasihi dan mengampuni tanpa syarat. Amin Bapak Ibu. Masih bisa melakukannya? Tidak bisa kalau dengan kekuatan kita. Di dalam pimpinan Roh Kudus kita dimampukan. Amin. Dibuat bisa mengambil keputusan untuk mengasihi dan mengampuni. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya, jadi kita setiap hari bangun misbah, ada pujian, ada doa, ada firman yang disampaikan, ada korban, ada kesukaan, kerelaan untuk memberi kepada siapapun, khususnya orang-orang yang memang perlu pertolongan kita. Dan ada ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan untuk keadaan kita, apapun bentuknya, apapun situasinya, susah, senang. Kita bersyukur, di situ mujizat Tuhan nyata. Mari pemusik kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, kemenangan pasti terjadi kalau bersama dengan Tuhan. Orang mengampuni itu berarti mengalami kemenangan, melepaskan berkat kepada orang lain juga dirinya. Puji Tuhan. Apapun keadaan keluarga kita, kita perlu sadari bahwa tidak ada segala sesuatu tanpa seizin Tuhan dalam hidup kita. Yang kita perlu lakukan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Di musim hidupku bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Naikkan pujian ini bersama-sama di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku, ku lihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidup bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan
kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Bapak Ibu, naikkan pujian ini sebagai pernyataan iman kita di setiap musim hidupmu. Amin. Di dalam setiap keadaan, di dalam tangan-Mu Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri. Dengan iman katakan, bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku dengan sungguh katakan, bersamamu Tuhan. Oh, dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku. Dengan seruan iman katakan, bersama. Dengar seruan kami Tuhan, bagi keluarga kami, sanggup berjalan dengan sayap-Mu, kan terbang tinggi bersamamu, aku menang bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Sekali lagi dengan segenap hati, bersamamu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Amin. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku bersamamu, bersamamu, aku sekali lagi bersamamu, aku menang. Bersamamu, di dalam-Mu kami mengalami kemenangan besar. Dengan sayap-Mu Kau bawa kami terbang tinggi mengatasi langit. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kemenangan Kau berikan di
setiap musim hidup kami. Engkau sanggup. Hinamarana lama-lama sikini ananalamu. Yesus di dalam kami di dalam Engkau ya Tuhan. Ada kemenangan besar. Ora malama sikado morena lamara malamara Tuhan yang memberi kekuatan, membawa kami dalam kemenangan. Apapun musim hidup kami, dalam segala keadaan, pertolongan-Mu nyata, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan selamanya. Kau berdaulat, Kau memimpin hidup kami. Yesus mulia. Ora malama singara murina labara balabara labara balabara labara balabara. Ini ada nama sekana nama. Haleluya. Syabarara. Kau tahu Tuhan keadaan bersama ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang. Sekali lagi bersama-Mu, bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Terima kasih, hanya bersama-Mu Tuhan kami menang. Terima kasih untuk keluarga kami. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, memimpin, bahkan memberkati. Kami bersyukur, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan sudah berikan. Tuhan baik. Apapun keadaannya, apapun kondisi keluarga kami, Engkau yang berdaulat. Kami hanya berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh rapasiki tidak ada. Oh rapasiki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Kami bersyukur Kau baik, turut bekerja. Terima kasih untuk suami, untuk istri, anak-anak, orang tua. Kau sungguh baik mengasihi semuanya. Kami bersyukur Yesus, berseru terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kau yang kami sembah hadir dalam keluarga kami. Kau melawat semua kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk orang tua, untuk ayah, ibu,
untuk anak, untuk suami, untuk istri. Kebaikan Tuhan dinyatakan bagi keluarga kami. Terima kasih. Hadirat-Mu terus nyata di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu, bersama-Mu aku menang. Sekali lagi, bersama-Mu, bersama-Mu aku menang. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Terima kasih, hanya bersama dengan Tuhan kami menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat bagi keluarga kami. Apapun keadaan, apapun musim yang kami alami, Tuhan tetap memberi kemenangan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Amin, kembali. silakan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup doa berkat oleh Bapak Gembala, kami segenap Jemaat GBI Ebenezer mengucapkan happy wedding, selamat menempuh hidup baru untuk Kelvin dan Monique. Tepuk tangan dong untuk mereka berdua yang hari ini sudah hadir di antara kita. Puji Tuhan, mungkin dari Kelvin dan Monique ada yang mau disampaikan kepada jemaat di tempat ini, kami persilahkan. Terima kasih semuanya. Ya, pertama-tama kami berdua mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara untuk ucapannya, untuk kehadirannya. Walaupun nggak semua nggak apa-apa, saya juga seneng. Sudah kemarin juga sudah banyak saya sampai capek sama Monique. Tapi saya sangat sukacita, saya sama Monique sangat bersukacita karena ternyata walaupun saya sok ndelik tetap diperhatikan. Tetap banyak yang datang, banyak yang mengucapkan, dan masih agak kagok ya. Begitu datang, cie pengantin baru, wangi-wanginya ini. Itu saya masih kagok gitu. Biasanya saya sama Monique cuman pacaran, gandengan gitu. Tapi begitu sudah berkeluarga rasanya kagok aja gitu. Saya pertama sudah di sekamar sama Monique itu saya bangun dia kaget. Jondel saya. Biasanya sama guling banget loh. Kaget saya bener-bener. Oh ternyata gini ya rasanya berumah tangga ya. Tapi juga saya berterima kasih banyak yang memberikan ucapan dan memberikan dukungan. Banyak yang bilang berumah tangga itu emang nggak gampang. Ya untuk sekarang saya dapetnya gampangnya dulu. Tapi nanti saya yakin sesusah atau segampang-gampangnya setiap proses nanti yang saya hadapi sama Monique, saya yakin dan percaya selama kami berdua mengandalkan Tuhan, pasti dilancarkan. Amin. Dan ya, Shalom. Mau menambahi sedikit dari apa yang sudah disampaikan Kelvin. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk Jemaat GBI Ebenezer yang sudah menerima saya, karena saya termasuk pendatang ya. Tidak terasa ternyata waktu berlalu begitu dengan cepat ya. Berlalu dengan begitu cepat ya. Kurang lebih sudah 6 tahun saya boleh bergabung di gereja ini, dan sambutannya begitu dengan sangat hangat untuk saya. Terima kasih sudah mau menerima saya menjadi bagian dari gereja ini, dan terima kasih untuk setiap support, doa, dan ucapannya untuk kami berdua. Kami bisa menjadi sebuah keluarga yang baru. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan buat kami. Dan kalau tadi di awal firman Om Kris bertanya berumah tangga itu enak apa enggak? Menurut saya enak Om, enak banget.
Kalau dulu ada masalah, ada tantangan itu nangis sendiri, sekarang ada masalah nangis berdua. Ada temennya nangis gitu loh. Ya ini puji nama Tuhan. Kami di penutup kesaksian kami mau mempersembahkan sebuah pujian. Di minggu lalu waktu Biston Pranikah sudah kami nyanyikan. Sekarang kami akan menyanyikan kembali karena ini sebuah pujian yang sangat memberkati kami berdua, dan biarlah ini bisa menjadi kekuatan untuk kami sebagai keluarga baru, dan harapannya kami menjadi keluarga baru ini tidak hanya diberkati Tuhan saja, tetapi bisa menjadi berkat buat semua orang. Lagunya kemarin waktu Biston sudah ada sebenarnya, cuman saya ingin lagu ini juga memberkati jemaat yang kemarin belum datang ke Biston. Kami bersyukur atas rencanamu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rencanamu yang terbaik yang terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Sama-sama pujikan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudara, kiranya kesaksian kami berdua bisa menjadi berkat, bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang mungkin akan menghadapi fase-fase menikah. Dan satu kata-kata dari teman-teman saya yang lucu banget. Kata orang itu menikah tuh enak, padahal enak banget. Gitu. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini dengan syukur kepada Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan pasti sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya.
daripadamu Tuhan. Selalu ada bagiku. Sekali lagi bersama-sama sambil angkat tangan kita. Dengan iman katakan, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, kekuatan, pertolongan selalu ada. Kekuatan dan pertolongan, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai syukur buat Tuhan kita yang sanggup penolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Masa depan kehidupan keluarga kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu senantiasa memberikan pertolongan yang ajaib, pemeliharaan yang sempurna atas setiap keluarga demi keluarga. Engkau yang terus ya Roh Kudus membawa keluarga demi keluarga tetap terus dibawa mendekat kepadamu sehingga setiap kami boleh mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau senantiasa dimuliakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan biarlah keluarga kami boleh terus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa, biarlah berkat yang berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Biarlah sukacita, damai, sejahtera Allah, kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah berubah Tuhan. Senantiasa Kau limpah-limpahkan atas setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk ibadah hari ini, buat kehadiran-Mu Tuhan Yesus, buat firman-Mu. Kiranya kami boleh sebentar pulang, undur diri dari tempat ini dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.